Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semua calon engineer kita dalam keadaan sehat walafiat. Selamat malam dan tetap semangat. Oke, hari ini kita lanjutkan bahan kuliah kita hari ini mengenai material teknik. Apa itu bahannya? Dan nampak di layar kalian? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Coba kalian lihat sekeliling kalian. Sudah? Apa yang kalian nampak? Ada HP, ada semua pakai HP, ada laptop, ada charger, ada botol minuman, botol wadah makanan. Nah, semuanya itu menggunakan polimer, ya kan? Dan polimer ini membuat hidup kita lebih mudah, lebih ringan, lebih simple. Tetapi, apa yang terjadi? Benda yang sangat mudah, yang sangat bermanfaat ini, yang begitu banyak pengaruhnya terhadap kehidupan kita, di saat yang sama menjadi masalah terbesar lingkungan. Tahu kenapa? Karena bahan ini hanya bisa hancur dalam ratusan tahun. Dan kali ini kuliah kita mengenai polimer akan kita pelajarin apa itu polimer, memahami bagaimana pembuatannya, bagaimana kegunaannya, dan juga bagaimana menanggulangi dampak negatifnya sehingga bisa kita gunakan secara bijaksana. Oke? Nah, itu adalah pembukaan kuliah kita hari ini mengenai polimer. Apa itu polimer? Ini apa? Kulit. Semua tahu itu kulit, ya. Kulit sapi, kulit kerbau, kulit kambing. Ini adalah polimer juga. Polimer alami. Kapas. Kapas dulu dibikin menjadi benang, benang dibikin menjadi kain katun, katun dibikin menjadi pakaian, baju dan sebagainya. Dan ini juga polimer, polimer alami. Ini kain sutra, ya, kain sutra halus, ya kan, mahal, dan ini dibuat dari ulat sutra. Dan ini juga polimer alami. Ini apa? Getah, getah karet. Ini getah karet ini banyak digunakan berbagai macam benda, misalnya sepatu, alas sol sepatu, ban mobil, dan segala macam yang berupa karet. Dan ini juga polimer alami. Dan polimer alami ini kalau kita lihat sudah mulai berkurang penggunaannya. Kenapa? Karena barangkali mahal, tidak begitu mudah diciptakan, kemudian sedikit, ya, tidak praktis. Barangkali itu pemikiran awalnya. Sehingga muncullah namanya polimer, polimer apa? Sintetis. Contohnya apa? Nah, ini botol plastik. Kalau dulu orang bawa minum pakai kendi barangkali. Sekarang pakai botol plastik. Lebih simpel, sederhana. Pipa, paralon untuk mengalirkan air. Zaman dulu atau masih sebagian menggunakan apa? Bambu. Sekarang praktis pakai pipa PVC. Ini kantong kresek. Ini bagian dari kehidupan kita. Kalau nggak ada kamu, nggak ada apa? Nggak ada kehidupan. Katanya seperti itu, ya kan? Nah, ini barangkali belum banyak kenal ini. Ini adalah selimut api untuk menutupin benda-benda yang supaya apa? Tidak apa terpapar panas ataupun melindungi panas. Selimut api. Ini adalah biji-biji plastik, ya. Plastik daur ulang dibuat biji dibuat plastik lagi. Nah, ini yang
sering mengadakan acara, ada sendok plastik, gelas plastik, pipet, dan segala macam plastik. Dan ini adalah polimer, sebagian kecil dari polimer yang menjadi bagian dari hidup kita, ya. Dan ini disebut sebagai polimer apa? Sintetik. Nah, ini juga ada yang terkenal dulu, ya. Udah tutup pabriknya, tahu ini? Tupperware, ya. Ada betul ini Tupperware, Tupperware Indonesia, ya kan? Ini juga sangat terkenal. Semua punya Tupperware, ya. Tapi sayangnya perusahaannya tutup karena ada masalah barangkali. Eh, nggak tahu penggantinya apa sekarang, ya kan? Ini sangat populer di kalangan ibu-ibu, juga di kalangan kita semuanya. Pasti punya Tupperware, ya. Dan ini juga polimer sintetis. Nah, sekarang apa tuh definisi polimer? Polimer. Ya, ada dua kata di sini. Poli banyak, mer. Nah, itu mer itu apa sih? Polimer itu adalah material yang tersusun dari unit terkecil berulang yang dinamakan monomer. Nah, nama monomer satu mer gitu ya, yang membentuk rantai panjang menjadi polimer. Jadi itu materialnya istilahnya tuh seperti bagian kecil kemudian bersusun-susun membentuk rantai panjang. Seperti kalau kalian lihat apa namanya, tasbih, tasbih tahu tasbih ataupun rosario gitu ya. Kecil-kecil kemudian bentuk panjang-panjang. Jadi rantai yang panjang itu disebut polimer. Contohnya tadi sudah kita lihat botol plastik itu namanya PET, kantong plastik itu namanya PE, ban ataupun karet, kabel PVC, ya. Ini adalah polimer yang sintetis. Tadi yang sudah kita lihat ada yang juga yang polimer alami, ya. Itu adalah apa? Karet, kulit, apa lagi tadi? Sutra, kapas, nah itu polimer alami. Analoginya, bagaimana bayangkannya monomer itu seperti Lego kecil, Lego-Lego ya, yang kita lihat mainan anak-anak itu ya. Kemudian kita susun menjadi berbagai macam bentuk, nah, itu disebut sebagai polimer. Lego yang disusun-susun itu disebut sebagai polimer. Nah, itu yang bisa kita bantu bayangkan. Oke, nah asal muasal polimer itu apa? Sekarang kita bahas adalah polimer sintetik. Asal muasalnya apa? Ada yang tahu? Gelas plastik, casing HP, baju kalian itu, baju yang kalian kita pakai hari-hari itu kebanyakan bukan lagi katun, itu sudah merupakan baju sintetik, nilon gitu ya. Apa asal mula muasal polimer ini? Ada yang tahu nggak? Nah, polimer yang terbentuk secara alami dari tumbuh-tumbuhan hewan digunakan berabad-abad ya. Kayu, karet, kapas, wol, kulit, sutra, ya kan? Polimer lainnya seperti protein, enzim, pati, selulosa, ya, juga eh, s- apa, banyak digunakan, ya. Penting dalam proses biologis dan fisiologis pada tumbuhan dan hewan. Nah, sekarang banyak dari plastik bahan secara alami yang berguna adalah polimer sintetis. Sejak dipakainya pada akhir Perang Dunia Kedua, ya. Kenapa dipakai? Dapat diproduksi dengan murah, ya kan? Kemudian sifatnya dapat diatur, kemudian lebih unggul dari polimer alami. Dalam beberapa aplikasi, logam dan kayu diganti dengan plastik, ya. Dan ini performanya memuaskan. Nah, sekarang bahannya apa polimer itu? Polimer itu bahannya adalah minyak dan gas. Kok bisa begitu? Minyak dan gas? Ini ada gas, natural gas, kemudian minyak mentah, ya kan? Ini diproses, ya. Ada namanya kalau gas itu diproses menjadi etana, propana, butana. Kalau Indonesia bacanya etana, kalau bahasa asli dibaca etan, ya, propan, butans, ya. Kemudian minyak itu di refinery, di refining, dimurnikan. Jadi dia menghasilkan nafta, gas oil. Kalian tahu gas oil itu apa? LPG, ya. LPG itu liquid petroleum gas, ya.
minyak yang dicair yang berbentuk gas, ya, naphtha oil. Gas oil ini berbentuk bensin, silen, toluen, propilen, butadien. Ini nama-namanya, ya kan? Nah, ini adalah dari gas dan dari minyak. Kemudian ini diapakan lagi? Diolah di berikutnya disebut etan cracker. Di sini disebut naphtha cracker, atau dipecah-pecah lagi. Dipecah lagi menjadi apa? Etilen, propilen, ya kan? Butilen, benzen, silen, toluen. Dan ini adalah bahan baku di pabrik petrochemicals. Kalian tahu kemarin waktu perang Iran dan Amerika, pabrik-pabrik ini di Qatar, ya, itu pada menghentikan operasinya, sehingga bahan baku untuk petrochemical ini terkendala. Akibatnya apa? Katanya harga harga plastik naik 50% atau dua kali lipat karena kelangkaan ini tadi etilen, propilen, butilen. Karena apa? Karena pabriknya ditutup. Nah, mudah-mudahan ini sudah beroperasi lagi setelah adanya perdamaian eh, di Timur Tengah. Nah, ini adalah bahan dasar untuk plastik. Ini bahan dasar di pabrik petrochemical dan akhirnya akan menjadi bahan baku plastik yang kita kenal sekarang ini. Oke, nah ini adalah bahan baku dari polimer sintetis, yaitu gas dan minyak. Nah, ini proses ininya, proses alur prosesnya, ya. Ini natural gas, ya, masuk ke steam cracker, kemudian minyak mentah, ya, juga akhirnya masuk ke sini juga. Akhirnya sama juga dengan yang gambar tadi, ini adalah menjadi bahan baku untuk petrochemical industries. Oke, dan ini adalah bahan pokok untuk polimer sintetis. Jadi kelangkaan minyak dan gas akan sangat mempengaruhi kehidupan kita, ya. Kalau misalnya terkendala cukup lama, maka kita akan kesulitan, terutama contohnya kemarin plastik. Nanti akan menyusul dengan bahan-bahan turunannya, ya, termasuk pakaian, termasuk industri-industri yang menggunakan plastik juga. Ya, handphone kita perhatikan itu semuanya adalah polimer. Ya. Nah, apa itu polimer? Ya, kita lihat contohnya dari segi apa namanya, ya. Tadi ada banyak macam-macamnya, ada metan, etan, propan, butan, ya. Nah, ini komposisinya seperti ini. Kalau metan itu namanya adalah CH4. Struktur kimianya ini, C dilingkupi dengan 4H. Kemudian ada ininya apa namanya titik didihnya -164. Juga etan, rumusnya C2H6, ya kan, seperti ini. Propan C3H8, ya, C-nya 3, H-nya 8. Jadi kalau kita perhatikan hidrokarbon atau polimer ini bahan bakunya itu selalu mengandung karbon dan apa? Hidrogen. Maka disebut hidrokarbon. Ya, ini adalah bahan penyusun pokok dari apa tadi? Polimer sintetis. Nah, kalau jenis ikatan yang seperti ini, contohnya, ini ikatan hidrokarbon yang tidak jenuh. Ya, ini namanya ikatan karbon yang jenuh. Kenapa dia jenuh? Nah, contoh ikatannya ini, ya, tiga ikatan kovalen di sini, ini dua ikatan kovalen di sini. Ini disebut tidak jenuh, ini sudah jenuh, ya kan? Nah, ini adalah contoh eh, molekul hidrokarbon. Begitu juga ada yang lain, ada hidrokarbon yang lain, ya. Nah, tadi itu adalah ikatan C dan H, hidrokarbon. Nah, ini contohnya alkohol. Alkohol itu kita simpulkan dengan ROH. Ya, ROH itu disingkat dengan ini, ya. R itu adalah CH3. Maka disingkat jadi R aja. Jadi kalau ditulis lengkapnya seperti ini, ya. Namanya adalah metil alkohol. Kalau ether ada lagi ether, ya. Ether itu ROR, R aksen, ya. Ini jadinya ada dua R di sini. CH3. CH3 itu disebut R.
Ada lagi asam, asid, RCOH, CO. Ya kan? Nah, seperti ini kalau dituliskan. Jadi R ini biar nulisnya jadi simple ya. Kemudian ada lagi aldehid. Ada lagi namanya aromatik. Nah, aromatik itu ditulis sebagai ini ya. Kalau kalian nampak seperti apa namanya sarang lebah itu seperti ini disebut sebagai aromatik hidrokarbon. Ya, kodenya adalah R ini atau OH. Disebut sebagai apa? Penol. Kalau kita lihat gambar sarang lebah tadi, ini adalah gabungan dari C. C ini ada berapa? Ada 6 C dikeliling oleh H. Jadi cincin seperti ini. 01 di sini. Gitu kan ya. Kalau R itu adalah apa tadi? CH3. Oke. Nah, ini adalah cara menuliskan unsur-unsur dari hidrokarbon. Ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi polimer molekul. Ya, tadi ikatan kimianya. Sekarang kita lihat polimer molekul. Yang dikatakan molekul di sini adalah contohnya tadi kalau kita perhatikan rantai ini, maka ini ada bagian terkecilnya yaitu C2H4 ini ya atau ini berulang-ulang. Tadi namanya monomer, kemudian karena banyak jadi polimer. Ya, ini C dan H ya, C dan H seperti ini tadi. Satu C, dua H bergabung terus-terus satu unit ini namanya monomer. Kalau diteruskan menjadi polimer. Ya. Nah, molekul dalam polimer ini sangat besar. Karena apa? Karena ya tadi apa namanya ikatannya itu panjang sekali, ya, sehingga disebut sebagai makromolekul. Ya, karena setiap molekul atom terikat bersama oleh ikatan interatomik kovalen. Panjang ininya, apa namanya rantainya. Ya. Nah, contoh kalau kita lihat plastik PVC, polivinil klo apa nih? Polivinil apa nih kan? Kita lihat di sini mengandung apa? Satu unitnya adalah C2H3Cl. Ini anunya monomernya untuk PVC. Plastik PVC ya. Plastik apa namanya? Pipa air itu. Kemudian ada lagi plastik PP. Plastik PP itu ada metan sini, CH3 ya. CH3 ditambahkan tadi Cl. Ini plastik PP. Ada lagi plastik PET. Plastik PET ini adalah unsurnya adalah C dan F. Nah, ini agak beda, tidak ada H-nya, ya kan? C dan F. Ini disebut sebagai apa? Monomer dan selebihnya ini disebut sebagai polimer. Nah, ini disebut sebagai molekul-molekul polimer. Oke, kenapa disebut polimer? Karena yang tadi monomer itu bergabung banyak menjadi apa? Poli, jadi banyak. Nah, contohnya yang lain yang sering kita lihat adalah tadi apa? Polietilen. Ini unitnya polivinil chloride, PVC ya. CH C2H3Cl. Ada lagi politetrafluoroetilen. Nah, ini tadi ya, PTFE. Ada lagi polipropilin, PP. Ada lagi polistiren. Nah, polistiren mengandung aromatik. Nah, ini adalah ikatan-ikatan kimia molekul-molekul dari eh, polimer. Ya. Jadi ini kalau kalian lihat ini, maka kalian akan tahu jenis plastiknya apa. Ada lagi namanya polimetil metacrylate seperti ini. Kalau kita lihat dari pola-polanya ini, mereka tersusun dari O, kemudian H, sorry, C dan H, ada juga unsur O, ada unsur CH3, ada unsur chloride, ada unsur eh, aromatik dan sebagainya. Dan kombinasi ini akan memberikan jenis-jenis polimer yang berbeda-beda. Ada namanya semua nih, ya kan? Dan ini eh, penelitian tentang polimer itu masih berterus berlangsung.
mencari barangkali polimer-polimer yang eh, sesuai kebutuhan, ya. Jadi kayak apa, kebutuhan industri ke depan itu tuh plastik yang seperti apa. Maka para peneliti polimer akan mengkombinasikan lah ini, ya, kemungkinan-kemungkinannya, kemudian cara pembuatannya, ya, dengan bahan bakunya apa tadi? Minyak dan gas. Dari segi strukturnya seperti apa molekulnya ini? Jadi karakteristik fisik polimer tidak bergantung pada berat dan bentuk molekul, tadi ada macam-macam, tetapi juga pada rantainya. Ini ada rantai, kita bicara rantai, ya. Nah, ini contoh gabungan yang seperti saya bilang tadi kayak tasbih atau apa, ya. Ada yang berbentuk rantai panjang, lurus. Ada berbentuk rantai cabang. Ada berbentuk rantai berapa namanya, bersilang-silang atau membentuk apa? Network. Dan ini merupakan eh, pengulangan, ya. Ada yang pengulangan sederhana seperti ini, ada yang pengulangan bercabang-cabang. Jadi dia cabang sana, cabang sini terus saja kan. Polanya sama dengan istilah poli tadi. Jadi satu unit barangkali cabangnya seperti ini. Kemudian ketemu cabang kedua, ketemu cabang ketiga, ya. Dan ini menentukan apa? Karakter fisik polimer itu. Karena bentuk rantainya berbeda, ya. Ini nama-namanya, ya, linear branch crosslink network. Ada juga konfigurasinya. Ini tadi unsurnya, rantainya, kemudian konfigurasinya. Ada yang memiliki satu atom sisi atau gugus atom yang terikat pada rantai utama, simetris dan sebagainya. Ya, contohnya ini, ya, konfigurasinya. Ini tadi R-nya di sini, ya. Kemudian ada lagi R-nya bersilang seperti ini. Ini monomernya, ya. Ada yang berbentuk seperti ini, ya. Oke. Seperti ini. Ada yang terbalik seperti ini. Nah, ini adalah konfigurasinya. Cara dia menyusun apa, monomer-monomernya itu. Ada yang kepala ketemu ekor, atau kepala ketemu kepala gitu, ya. Nah, ini, ya, contohnya ini kepala ketemu kepala. Ini suatu unsur monomer, ini monomer juga. Kepala ketemu kepala. Atau kepala ketemu ekor. Ini kepala ketemu ekor. Atau ekor ketemu ekor. Nah, ini disebut sebagai konfigurasi, ya. Head to head to tail to tail. Ya, tergantung apa namanya, cara pembuatannya. Kemudian ada lagi namanya stereoisomerism. Apa itu stereoisomerism? Ya, hydrocarbon compound with same composition may have different atomic arrangement. Berbeda atomic arrangement, ya, tapi apa namanya, komposisinya sama. Ini contohnya isotactic configuration, ya, isotactic configuration. Ada lagi yang namanya ini symbiotic configuration. Kalau kita perhatikan ini, ya, ini sama, C H. Ini juga C H, gitu kan? Tapi ini kita lihat susunannya berbeda. Ini namanya isotaktik. Kalian cari definisinya lah, apa itu isotaktik. Ini symbiotaktik, ya kan? Ada lagi namanya ataktik, ya. Beda-beda cara penyusunannya itu dinamakan dengan hal yang berbeda, ya. Ada namanya isotaktik, simbiotaktik, sama ataktik. Nah, itu definisi masing-masing. Coba kalian gali lagi apa istilah ini artinya, ya. Ini menunjukkan namanya isomerism, ya. Kalau disebut isomer artinya apa? Se Sejenis tapi berbeda susunan, gitu kan? Dan stereo artinya apa? Seperti bercermin gitu, ya, stereo, ya kan? Ini disebut sebagai stereoisomerism. Ada lagi namanya geometric isomerism. Ya, ini namanya cara apa namanya, tersusunnya unsur monomer tadi. Ini namanya cis configuration. Ya, same side, ada keterangannya. Kemudian lagi trans.
Kalau cis seperti ini, kalau trans seperti ini, ya kan? Cis simetrinya seperti ini, trans seperti ini. Nah, ini disebut geometric isomerism. Nah, dari cerita-cerita tadi itu, ya kan, kita bisa buat pohon apa namanya, pohon konfigurasi molekul tadi, ya kan? Ada namanya apa? Karakteristik dari monomer bergantung ukuran molekul, berat molekul, bergantung rantainya tadi, kemudian strukturnya. Strukturnya ada tadi linear, ada bercabang, ada crosslink, ada network. Kemudian ada lagi isometric stage-nya, ada stereo isomer, isotaktik, simbiotaktik, ataktik, atau dari geometrik isomer, cis dan trans. Ini adalah konfigurasi dari apa? Polimer. Jadi kalian bisa bayangkan berapa banyak jenis-jenis polimer dari apa namanya pohon karakteristik ini, ya kan? Begitu luas kombinasinya dan begitu banyak apa namanya kemungkinan-kemungkinan untuk pengembangan polimer, ya. Hanya mengulik-ulik ini saja, ya kan? Oke. Nah, yang bagi yang berminat untuk menceburkan diri dalam profesi industri polimer, nah, barangkali ini akan bermanfaat di lain kesempatan nanti di masa yang akan datang, ya. Jenis utama polimer dalam teknik. Sekarang kita lihat bendanya seperti apa sih yang sering kita lihat. Contohnya ini adalah termoplastik. Apa itu termoplastik? Termoplastik itu bisa dilelehkan berulang kali. Contohnya PE, PP, PVC. Contohnya kalau ini Lego ini kita lelehkan, kita panaskan, dia meleleh. Kemudian bisa kita cetak lagi. Kita bikin bentuk yang beda. Itu disebut apa? Termoplastik. Contohnya casing HP, botol plastik, pipa gitu ya. Ini disebut sebagai apa? Termoplastik. Jadi bisa dipanaskan, meleleh, diulang lagi. Ada lagi plastik yang lain namanya termoset. Nah, termoset ini contohnya kalau kalian tengok alat-alat listrik, itu kalau kalian panaskan dia bukan meleleh, tapi apa? Hangus, hitam dia kan ya. Ini sekali bentuk tidak bisa dilelehkan lagi. Ini dinamakan termoset. Contohnya epoksi, bakelite ya. Ini bahannya bakelite. Aplikasinya apa? PCB, komponen listrik. Nah, itu dibuat dari plastik yang bernama termoset. Oke. Yang berikutnya apa? Elastomer. Nah, ini elastis bisa kembali ke bentuknya semula. Kalau tadi itu kan tidak elastis. Kali ini elastis. Yang contoh elastis itu adalah ban, karet. Nah, itu dikategorikan sebagai elastomer, elastis ya namanya elastomer. Oke, ini adalah jenis-jenis utama polimer dalam teknik. Ya, di keterangannya ya termoplastik melunak saat dipanaskan, airnya mencair dan mengeras saat didinginkan. Polimer termoset adalah polimer jaringan, menjadi keras secara permanen selama pembentukan dan tidak melunak saat dipanaskan. Ya, ini adalah keterangannya. Ya, nah, ini adalah contoh karet. Ini namanya stiren atau butadiene rubber (SBR). Kalau disebut SBR ini adalah bendanya ya. Stiren butadiene rubber (SBR). Contohnya sol sepatu, ban, karet-karet seperti ini disebut sebagai SBR. Ada lagi nitril rubber atau NBR. Nah, ini bahan untuk yang seperti ini, sarung tangan dan yang ini ya. Jadi bahan-bahan turunan dari plastik ini banyak sekali dan tidak terhingga sampai saat ini ya. Ada lagi istilahnya disebut sebagai copolimer. Tadi polimer itu sendiri gabungan dari monomer yang banyak disebut polimer. Sekarang bergabung lagi polimer yang dengan polimer disebut sebagai copolimer. Ya, dari satu spesies monomer, polimer menjadi polimerisasi monomer menjadi copolimer disebut copolimerisasi. Ya, jadi apa yang dari ini kita dapatkan adalah merupakan gabungan dari polimer-polimer. Contohnya tadi SBR. SBR itu termasuk copolimer atau SABS ya atau CIS. Jadi nama-nama itu singkatan-singkatan gitu ya. Nah, ini contohnya ini ya. Kalau kita bayangkan ini tadi
polimer, tiga rantai ditambah dua. Ini adalah apa namanya sebut copolimer. Jadi cara menggabungkan monomer-monomer tadi dalam bentuk seperti ini ya. Nah, ini dikatakan sebagai copolimer. Disebut random polimer, ini alternating copolimer, yang ini disebut apa? Block copolimer, ini disebut graph copolimer. Jadi bisa dibayangkan ya, copolimer itu adalah gabungan dari polimer, polimer itu adalah gabung dari monomer. Ada lagi kalau kita perhatikan, ada juga plastik itu yang bersifat apa namanya transparan atau kristalin. Contohnya kacamata yang sering kita pakai ini. Ini bukan lagi gelas, tapi merupakan polimer yang kristal. Namanya polimer crystallinity ya. Keadaan kristal mungkin ada dalam bahan polimer karena melibatkan molekul bukan hanya atom atau ion seperti logam keramik. Susunan atom akan lebih kompleks untuk polimer. Jadi kristalinitas itu karena apa? Ya, karena ini ya. Ada namanya eh, susunan dari apa namanya molekul polimer tadi. Ada namanya tadi yang ini rantai-rantai polimer ya. Nah, kalau dia misalnya tersusun secara amorf seperti ini, acak, maka dia tidak menjadi kristal. Tapi kalau kita lihat dia rapi seperti ini, maka dia bisa masuk ke daerah kristal. Jadi ini dikatakan sebagai kristalin polimer. Ya. Nah, untuk membentuk seperti ini berarti ada proses yang khusus lah, ya kan, untuk mendapatkan polimer yang kristal. Barangkali mirip-mirip dengan apa? Membuat kemarin apa? Masih ingat kaca, kita melting, kita cairkan, kemudian kita cetak, ya kan? Nah ini ya polimer kristal. Jadi bahannya seperti ini, di seperti gelas juga, tapi dia polimer. Nah ini susunannya lebih rapi ya, apa namanya polimernya. Polimer semikristal terdiri kristal kecil. Nah, masing-masing memiliki keselarasan yang tepat diselingi dengan daerah amor yang terdiri dari molekul berorientasi acak. Nah, ini teratur ya, setebal 10 sampai 20 nanometer dan panjangnya sampai 10 meter ya. Struktur yang berlapis-lapis. Ini dari segi strukturnya ya, maka dia berbentuk seperti apa? Kristal. Kemudian kita juga belajar ada namanya defect-defect di polimer seperti kita belajar kemarin Pak, defect-defect di metal ya. Ada juga defect-defect ini yang sengaja dibuat lah ya. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah rantai polimer bermacam-macam defect ada di sini ya. Ada misalnya loose chain, ada non-crystalline region. Kalau dia lurus dia kristal gitu kan ya. Ada crystal boundary, ada yang ini dislocation, ada yang vacancy, ada yang bercabang seperti ini. Nah, ini disebut kecacatan dalam polimer. Istilah cacat ini artinya tidak sesuai dengan apa namanya kawan-kawannya lah ya. Kawan-kawannya seperti apa dia beda sendiri. Ini berbeda dalam logam dan keramik ya. Tapi kegunaannya juga sama juga ya. Kadang cacat itu dibuat untuk menghasilkan properties yang berbeda juga ya. Kalian bisa bacanya nanti ya. Kemudian ada lagi namanya di polimer itu difusi. Kita ingat kemarin ada difusi juga di metal gitu ya. Difusi artinya perpindahan atom-atom gitu ya. Apa yang maksud polimer difusi dalam polimer material? Nah, sering misalnya kita kan ada plastik tuh. Difusi itu maksudnya apa? Ya, ada misalnya plastik yang bisa melewatkan oksigen, melewatkan air atau CO2. Jadi seperti apa? Saringan eh, super super apa namanya kecil gitu ya. Plastik tapi bisa melewatkan oksigen, ya kan? Bisa melewatkan H2.
Artinya difusi dari unsur-unsur yang lebih kecil, ya. Disebut sebagai apa? Permeability, ya. Jadi dikatakan sebagai permeability sejauh mana zat asing berdifusi ke dalam material. Nah, penetrasi ini bisa menyebabkan polimer itu bengkak atau lewat anunya, apa namanya, unsur tersebut, ya. Nah, contohnya ini ya, ada polimer yang kuning, di sini ada air. Ada molekul air di sini. Nah, ini dikatakan apa? Difusi. Jadi ada yang bisa masuk ke dalam unsur apa namanya polimer-polimer ini. Oke. Nah, ini mirip-mirip difusi pada apa kemarin? Pada material ya, pada waktu proses apa kemarin difusi ya. Ini ya difusi yang disebut sebagai permeability. Ini materi yang masing-masing masing-masing polimer ini atau plastik ini mempunyai permeability berbeda-beda. Contohnya ini plastik PVC. Kita lihat daya tembus oksigennya sekitar ini satuannya ya kali 10 pangkat min 13 ya. Kalau kita lihat daya tembus oksigen yang paling tinggi yang mana? Plastik yang apa ini? Polystyrene. Nah, oksigen bisa masuk paling banyak di sini. Permeability. Sorry. LDPE. Jadi dengan masuknya oksigen, barangkali dia bisa lebih apa namanya, lebih empuk gitu ya, lunak kali ya, ya kan? Ada juga yang bisa dimasukin air, contohnya polisetiren. Nah ini atau PEMA, polyethyl methacrylate. Nah ini adalah besaran-besaran dari tingkat permeability suatu polimer. Ya. Kalian akan bisa ketahuin apa itu manfaat dari permeability ini. Nah, ini apa nih? Ini adalah nasi uduk ya. Nasi uduk atau nasi minyak dibungkus dengan apa? Daun pisang. Ada juga yang langsung dibungkus pakai apa? Kertas. Ada juga yang dibungkus plastik. Nah, kalau kita perhatikan, daun pisang ini sebagai bungkus sebelum zaman dulu ada plastik. Apa apa namanya bedanya dengan plastik? Lebih bagus, ya kan? Tapi ketersediaannya barangkali susah ya dibanding dengan plastik. Nah, bandingkanlah permeability daun pisang dan Tupperware. Ya. Mana yang lebih tinggi permeability-nya? Mana yang kira-kira lebih mudah ditembus oksigen? Tupperware atau daun pisang? Otomatis daun pisang lebih mudah ditembus oleh oksigen. Dampak terhadap makanan apa? Kalau dibungkus daun pisang dengan dibungkus dengan Tupperware, mana yang lebih awet? Nah, bisa kalian jawab ya. Kemudian apa dampaknya terhadap lingkungan penggunaan daun pisang dibanding dengan penggunaan Tupperware? Nah, ini adalah salah satu apa namanya bahan yang kita gunakan untuk bungkus sebelum zaman dulu ada plastik. Ringkasannya apa kita bisa lihat ini dan antara daun pisang dan Tupperware tadi. Ini sudah saya buat ringkasannya ya. Material daun pisang permeability tinggi, ketahanan makanan jadi rendah, tapi ramah lingkungan. Plastik biasa, permeability-nya sedang rendah, ketahanan makanan sedang, dampak lingkungan buruk. Kalau Tupperware, permeability-nya sangat rendah, ya kedap gitu ya. Kemudian ketahanan makanan jadi tinggi karena tidak ada udara masuk, ya kan? Kemudian dampak lingkungannya lebih baik karena bisa dipakai ulang. Kalau plastik biasa tidak bisa dipakai ulang, harus dibuang, ya. Nah, ini adalah perbandingan tadi itu ya, sebagai apa namanya ide bagaimana itu bisa dibandingkan atau dibedakan. Nah, kalau kita lihat di bawah barang-barang plastik itu ada angka-angka, ya kan?
Nah, ini yang tadi kita sebut ya, ada PT, HDPE, PPC, LDPE, PP, PS, other. Ini adalah jenis-jenis apa? Jenis-jenis polimer. Kemudian nomornya ini adalah identifikasinya. Nomor satu itu PT, nomor dua itu HDPE, nomor tiga PPC ya. Jadi untuk mengingatnya apa? Kalian tahu nih dari mana tadi ya? PSPP, LDPE, PPC tadi ya, dari apa tadi, susunan molekulnya. Kemudian ada tanda lagi. Kalau ini adalah penggunaan sekali pakai. Oke. Tapi kalau udah dipakai berulang-ulang tak oke. Kemudian ini HDPE. Ini eh, bisa dipakai untuk apa namanya, minuman makanan. Kemudian ada lagi plastik PP. Ini relatif safe ya waktu dipanaskan. Selebihnya ini tidak boleh untuk makanan atau minuman. Kalau ini untuk pemakaian sekali pakai boleh. Kalau yang ini barangkali plastik yang berbahaya. Nah, ini pemahaman jenis-jenis polimer ini akan membantu kita menjelaskan ke saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, lingkungan kita, kenapa dia berbahaya. Apa unsur-unsur yang membuat dia berbahaya. Oke, nah, ini yang perlu kalian kampanyekan. Nah, sebagai engineer ya, kalian ini adalah calon engineer, harus mengetahui sesuatu tentang karakteristik aplikasi pemrosesan bahan polimer. Ya, karena ini banyak digunakan dari bahan konstruksi, mikroelektronika, sebagian besar kita akan bekerja dengan polimer. Barangkali nanti kalian berkarir di bidang ini, ya, di bidang industri makanan ada packingnya, industri apa macam-macam lah, ya. Atau menjadi peneliti di bidang ini. Ada eh, pertanyaan, apakah polimer ini sama dengan material-material lain yang punya apa namanya, eh, material properties? Ya, tentu saja ada. Contohnya stress strain. Kemarin di metal kita bahas stress strain. Ya, nah ini ingat ya, ini strain pertambahan panjang stresnya. Kalau yang A ini identik dengan apa? Getas. Kalau yang B ini identik dengan daktil. Yang C ini identik dengan elastomer, yang lentur itu. Nah, ini adalah membedakan kurva-kurva ini dari eh, stress strain-nya untuk membedakan apa itu jenis plastiknya. Ya kan? Ini plastik yang getas, yang kayak contoh termoset tadi, getas kali ya. Ini yang daktil, yang bisa dibakar itu barangkali, yang bisa dilelehkan lagi. Yang ini adalah elastomer. Nah, ini contoh lagi kalau misalnya kita tarik, gitu ya. Seperti kita tarik apa kemarin logam ataupun metal. Ini kalau kita tarik ini ada gambar-gambarnya ya. Ini kondisi apa namanya di sini kondisi elastis, ditarik, memanjang, kemudian dia necking, kemudian dia mengecil lagi, makin necking, kemudian tidak putus juga. Ah, putusnya agak agak jauh ya. Ini karakteristik dari polimer berdasarkan kurva stress strain. Nah, ini adalah ininya apa namanya, detail tabelnya untuk mechanical properties dari polimer-polimer ini. Ya. Ada specific gravity, ada tensile modulusnya. Kalau kita lihat kecil-kecil angkanya ya, kemudian tensalnya ya kecil-kecil juga, nggak tidak seperti besi. Kemudian yieldnya juga ya, elongasinya besar sekali ya, ada yang 200%, ada yang 600%. Ini artinya ini mulur sekali. Yang paling mulur itu ini ya, polipropilin sampai 600 kali bisa dia mulur ya. Artinya sangat apa namanya, elastis. Kemudian kalau kita lihat tadi polimer-polimer itu ada seperti eh, sifat kalau dipanaskan itu meleleh gitu ya. Ada namanya sifat viskus ya, dan juga elastis. Nah, perubahan dari viskus dan elastis ini dikatakan sebagai deformasi viskus elastis. Nah, jadi kalau kita apa namanya, kita cetak atau kita buat polimer itu, kalau kita kasih beban,
Kemudian ini dikatakan beban versus time. Ya, ini disebut sebagai eh, load time cycle. Ya. Kemudian kalau kita lihat yang seperti ini disebut sebagai respon polimer yang elastis. Kalau dikasih beban, tahan, kembali lagi dia apa namanya strainnya kembali. Ini kan strain, ya. Jadi ini tidak ada strain, tarik gitu ya, ada beban, sesuai dengan ini ya, kasih beban ya, kasih beban, dia memanjang, tahan, kemudian dilepaskan, maka dia pendek lagi. Kalau sifat yang seperti ini sama dengan load ini juga dengan beban yang sama, dikasih beban, kemudian dengan bertambahnya waktu dia akan makin memanjang. Dilepas lagi beban itu dia turun, tapi tidak kembali ke bentuknya semula. Nah, disebut sebagai apa? Sini yang C disebut sebagai viscous elastis. Kalau yang D itu dikasih beban, dia bisa memanjang dengan ber, apa, bertambah sedikit-sedikit ya. Kemudian kalau dilepas tidak kembali lagi. Ini disebut sebagai viskus. Nah, ini adalah perbandingan kalau polimer itu dikasih beban dan ditahan. Ya, ada sifat B, ada C juga ada D. Ya, yang B tadi elastis, ini disebut sebagai viskus elastis, yang ini disebut viskus. Ya. Nah, apa yang kalian lihat di sini? Apa yang nampak di sini? Ini adalah sampah plastik, sampah polimer ya, campur-campur lah ya. Tapi kebanyakan di sini adalah plastik atau polimer. Sampah kita semua nih, sampah manusia ya kan. Dan ini hancurnya ratusan tahun. Jadi bumi ini sangat menderita dengan adanya polimer ini. Tapi kalau tidak ada polimer, manusia barangkali agak tidak praktis hidupnya. Jadi dilema ya. Jadi polimer dan pencemaran lingkungan. Polimer terutama paling sintetis digunakan secara luas karena apa? Murah. Nah, ini kan ringan, tahan lama. Ini kenapa dia banyak? Karena ini tadi murah, ringan, tahan lama. Tetapi dampaknya apa? Sulit terurai di alam. Tahan lama ini yang bikin dia sulit terurai. Bisa ratusan tahun. Jadi ini sangat mengganggu karena secara alami mestinya musnah ataupun hancur menjadi bagian dari alam lagi. Ternyata dia tidak bisa seperti itu. Padahal bahan bakunya dari mana tadi? Minyak dan gas yang datang juga dari alam. Ya. Jadi dampak pencemaran polimernya apa? Sampah plastik. Menumpuk di laut butuh ratusan tahun untuk terurai. Kemudian yang lebih berbahaya lagi namanya sekarang disebut sebagai mikroplastik. Jadi plastik itu hancur sedikit demi sedikit menjadi apa? Mikro. Jadi seperti ukuran mikro lah ya. Masuk ke air, ke ikan, kemudian bisa dimakan juga sama manusia. Nah, ini disebut mikroplastik. Nah, ini concern yang sangat intens sekarang. Idenya adalah ini akan masuk ke mana? Plastik mikro ini masuk ke aliran darah. Ya, aliran darah manusia, aliran darah hewan ya, karena sangat kecil, tapi tetap juga plastik. Ya, ini concern yang sangat mengkhawatirkan. Berikutnya adalah gangguan ekosistem tentu saja. Hewan laut makan plastik, kemudian kerusakan rantai makanan, sudah kita lihat macam-macam lah dampaknya ya. Kemudian emisi dan produksi berbasis minyak menghasilkan juga CO2 ya, seperti itu. Ya. Kemudian bagaimana mitigasi dan solusinya ini? Solusi itu penyelesaian, mitigasi itu artinya jalan keluar. Ya, solusi, mitigasi. Kadang kita sebutkan solusi, ada juga mitigasi. Kalau mitigasi itu sudah terjadi, bagaimana tindakan selanjutnya? Ya, kalau solusi itu sebelum terjadi, kita buat apa? Itu kan? Kita lakukan apa? 3R. Nah, ini istilahnya sangat terkenal.
reduce, kita daur ulang, atau kita pakai, ya sorry, kita kurangin. Contohnya apa? Yang sekali pakai itu kita kurangin. Contohnya kalau ke pasar gunakan kantong sendiri atau wadah yang tidak menggunakan kresek, atau pakai kembali reuse, atau recycle, kita hancurkan, kita buat lagi yang benda yang lain. Nah, ini namanya 3R ya. Kita hancurkan, sorting ya. Ini contohnya adalah recycle ya. Di dia apa kan dijadikan bubuk, dibuat sebagai bahan baku plastik lagi. Berikutnya adalah kita menggunakan biopolimer. Nah, ini sudah mulai banyak dikenal, yaitu polimer yang dibuat dari bahan alami. Contohnya apa bahan alami itu? Contohnya dari apa namanya, jagung, dari ubi, ya kan? Pokoknya yang ada tepung-tepungnya itu ternyata bisa dibuat plastik juga. Namanya star base plastik, ya. Atau ada lagi polyactic acid atau polyhydroxyalkonate, ada lagi PBS, ada lagi cellulose base plastik, ada lagi protein base plastik. Contohnya ulat sutra. Ulat sutra itu polimer juga. Itu bahannya barangkali dari cellulose base plastik. Tapi kalau sutra jadikan bahan plastik mahal juga. Makanya eh, sekarang ada namanya plastik dari ubi kayu, plastik dari bahan jagung dan sebagainya. Dan ini pasti bisa dihancurkan lebih mudah ya dibanding dengan plastik yang ratusan tahun ya. Atau kita gunakan inovasi teknologi, plastik ramah lingkungan seperti Tupperware yang bisa diulang berkali-kali, atau kita bisa buat circular economy, sistem tertutup. Jadi plastik itu dibuat sedikit ataupun secukupnya dan dipakai berulang-ulang, ya, tanpa ada yang dibuang ke lingkungan. Ya, namanya ada jadi biodegradable plastik, ya, seperti ini. Nah, ini adalah barangkali dikatakan sebagai solusi dan mitigasi. Kesimpulannya apa? Untuk relevansi untuk mahasiswa teknik industri, desain produk, pilih material yang ramah lingkungan. Kemudian ada lagi istilah e-waste, banyak mengandung polimer. Ya. Ada lagi smart system, monitoring sampah dan recycling. Ya. Jadi ini adalah barangkali kajian-kajian untuk teknik industri. Ya. Membuat produk yang ramah lingkungan, kemudian menggunakan polimer-polimer yang menjadi apa, sampahnya bisa didaur ulang atau bisa eh, hancur dengan mudah gitu kan, atau memonitor sampah, monitoring sampah dan recycling. Seperti kita katakan, polimer itu sangat bermanfaat, tetapi tanpa pengelolaan baik akan menjadi sumber pencemaran yang sangat serius. Kuncinya apa? Gunakan dengan bijak, inovasi material, dan kesadaran lingkungan. Jadi salah satu outcome dari kuliah ini adalah memberikan kalian sebagai engineer, sebagai apa namanya, yang akan menyampaikan pengetahuan ini, memberikan kesadaran kepada lingkungan kalian mengenai apa bahayanya polimer dan bagaimana menggunakannya secara bijak. Ya, oke. Sekarang kita lihat tugas. Nah, ini tugas kalian adalah sekarang tugas kelompok. Ini kelompok kemarin terakhir kelompok kalian berapa orang tuh ya? Berlima ya. Ini tugas kelompok. Masing-masing kelompok itu berlima. Kelompok yang kemarin juga ya, yang kalian sudah pernah buat ya. Apa tugasnya? Pertama ini sederhana sekali, jelaskan dengan singkat bla 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 ini ya. Berikan contoh masing-masing dan potensi dampaknya terhadap lingkungan. Nah, ini fokusnya kita ke lingkungan. Yang kedua apa? Juga juga jelaskan apa itu stress strain viscous elastis fracture deformation. Nah, gambarkan kurvanya ya. Hubungan sifat mekanis tentang ini ya. Dan yang ketiga yang C, nah ini kapan polimer bersifat kaca dan seterusnya. Ini gampang lah ya. Yang berikutnya yang D, apa itu vulkanisasi pada polimer?
Apa itu ban vulkanisir? Nah, bandingkan ban baru dengan ban vulkanisir. Apakah ini akan mengurangi limbah atau menimbulkan risiko baru? Ya, apa itu vulkanisir? Nah, kalian cari tahu ya. Kemudian yang E, nah ini kalian pilih satu produk polimer sekitar Anda. Kalian identifikasi jenisnya apa, fungsi dan sifatnya seperti apa. Ya, kalian ambil yang ada di lingkungan. Kemudian analisis polimer yang kalian pilih tadi terhadap pencemaran lingkungan. Oke, nah saya harap setiap kelompok mengambil jenis polimer yang berbeda, jangan sama semua ya. Jadi tidak boleh ada polimer yang sama. Ya, ada kelas 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F. Nanti di grup itu kita list ya, tidak boleh ada polimer yang sama. Ya. Kemudian redesign, usulkan solusi inovatif dari material, desain, sistemnya. Output dari tugas yang E ini, kalian buat sketsa atau poster, kemudian slide, kemudian kalian buat konsep aplikasinya, dan kalian tuliskan atau buat dalam video pendek TikTok maksimum 2 menit yang menyertakan kelompok kalian dan juga ini semuanya ini ya. Kalian jadikan satu. Maksimum 2 menit saja. Jangan lama-lama. Tapi tidak boleh sedikit-sedikit ya. Harus ada sketsanya, ada posternya, ada slide-nya, ada narasinya ya. Jadi maksimum 2 menit yang sifatnya menggugah untuk sadar terhadap bahayanya polimer. Nah, jadi tugas ini outputnya adalah ini tugas tadi A, B, C, D berupa file PPT, tugas E hasilnya berupa video yang berisi sketsa, slide, konsep aplikasi dari kasus yang kelompok Anda pilih. Oke, saya pikir cukup ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk para salon engineer kita yang sadar akan bahayanya plastik atau polimer ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.